Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan telah memperlihatkan minat serius dalam merekrut gelandang muda berbakat Hasan Ouedraogo yang bermain untuk Schalke 04. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, ketertarikan Milan terhadap pemain berusia 17 tahun ini bukan hal baru dan mereka berencana untuk membawanya ke San Siro dalam jendela transfer Januari. Ouedraogo adalah seorang pemain yang menjanjikan dan Milan telah memantau perkembangannya dengan seksama sejak musim panas lalu. Klausul pelepasan yang melekat pada pemain ini mencapai 20 juta euro yang membuat transfernya menjadi tugas yang tidak mudah. Pertemuan antara Milan dan Schalke 04 diperkirakan akan terjadi dalam beberapa hari mendatang. Fokus utama dalam negosiasi ini adalah klausul pelepasan. AC Milan berharap dapat menurunkan angka tersebut sambil memastikan bahwa Schalke tetap mendapatkan kompensasi yang sesuai untuk pemain muda berbakat seperti Ouedraogo. Musim ini di Bundesliga Ouedraogo telah tampil dalam 9 pertandingan dan mencetak 1 gol. Sementara itu, Schalke 04 tengah mengalami masa sulit, berjuang di posisi terbawah klasmen. Maka dari itu, potensi kepindahan Ouedraogo ke Milan bisa menjadi langkah penting dalam karirnya dan juga dalam rencana masa depan Rossoneri. Lebih banyak kabar menarik tentang pergerakan transfer dan perkembangan AC Milan dapat diharapkan dalam waktu dekat. Bek andalan AC Milan Theo Hernandez telah menarik perhatian Paris Saint-Germain dan Manchester United sebagai potensi target transfer. Namun, Milan memiliki rencana tindakan yang kuat untuk mempertahankannya di San Siro. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, saat ini Hernandez terikat kontrak dengan Milan hingga tahun 2026 dan menerima gaji sekitar 4 juta euro per musim. Meskipun gaji tersebut menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Milan, beberapa klub lain mungkin bersedia memberikan penghasilan yang lebih besar kepada pemain berbakat ini. Theo Hernandez juga diperkirakan akan menjadi salah satu pemain kunci Prancis dalam Euro 2024 musim panas mendatang, sehingga minat terhadapnya semakin meningkat. Meskipun demikian, Milan tidak berniat untuk menjual Theo Hernandez. Rossoneri ingin memanfaatkan kesetiaan dan kecintaan Theo Hernandez terhadap klub ini. Pada tahun 2020, ia pernah menyatakan ia akan bertahan di Milan selama seumur hidupnya. Klub juga memprioritaskan perpanjangan kontrak Mike Maignan yang saat ini menjadi fokus utama dalam hal perpanjangan kontrak pemain. Namun, La Gazzetta dello Sport juga mencatat bahwa jika tawaran yang signifikan seperti yang diterima oleh Sandro Tonali dari Newcastle United sekitar 60 juta euro tiba untuk AC Milan, harus mempertimbangkan penjualan Theo Hernandez. Transfer Theo akan menjadi keputusan besar, mengingat keberadaan pemain berbakat ini sulit digantikan di skuad AC Milan saat ini. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Alessandro Florenzi siap untuk menggantikan Theo Hernandez sebagai pemain serbaguna dalam skuad AC Milan saat mereka menghadapi Juventus. Dan ini merupakan bagian dari pendekatan pelatih Stefano Pioli yang memanfaatkan fleksibilitas pemain ini di berbagai posisi. Pada pertandingan melawan Juventus, Theo Hernandez akan absen karena mendapat kartu kuning kelima musim ini saat melawan Genoa yang menyebabkan dia harus menjalani sanksi suspensi. Dalam situasi seperti ini, Pioli membutuhkan pengganti yang mampu mengisi peran bek kiri. Media Italia, Gazzetta dello Sport mengungkapkan bahwa Alessandro Florenzi akan menjadi pilihan yang masuk akal karena dia telah menunjukkan dirinya sebagai pemain yang serbaguna dalam skuad Stefano Pioli. Florenzi memiliki pengalaman yang cukup dan ketersediaan untuk bermain di berbagai posisi sesuai kebutuhan tim. Di skuad AC Milan musim ini, pemain yang memiliki kemampuan untuk mengisi pos bek sayap kiri adalah pemain muda berusia 17 tahun bernama Davide Bartesaghi. Namun, Pioli akan berpikir 2 kali untuk menurunkan pemain muda tersebut mengingat lawan yang dihadapi bukanlah tim sembarangan.
Kedalaman skuad menjadi salah satu aset berharga dalam perjalanan AC Milan untuk meraih sukses di berbagai kompetisi. Dengan Florenzi dan pemain serbaguna lainnya dalam skuad, Milan dapat mengatasi cedera atau absennya pemain kunci dengan lebih baik untuk menjaga performa tim tetap stabil. Mantan jurnalis Sky, Alessandro Boban merenungkan kepergian Giacomo Bonaventura dari AC Milan dalam status bebas transfer. Dalam sebuah wawancara dengan Milan Live, Boban mencoba memahami alasan dibalik keputusan klub untuk melepas Bonaventura dengan status bebas transfer, dan ia mengakui bahwa keputusan tersebut tetap menjadi misteri. Giacomo Bonaventura menjadi salah satu pemain penting di Milan selama 6 musim. Dia bergabung dengan klub pada tahun 2014 dari Atalanta dan tampil sebagai pemain pekerja keras dan andal. Selama masa bermainnya di era kegelapan AC Milan, ia mencatatkan 184 penampilan, mencetak 35 gol dan menyumbangkan 30 assist. Namun, Milan akhirnya membiarkan Bonaventura pergi ke Fiorentina dengan status bebas transfer, sebuah keputusan yang cukup mengejutkan bagi banyak penggemar. Alessandro Boban mencoba untuk memahami alasan dibalik keputusan ini. Saat itu saya tidak bisa menjelaskan keputusan ini kepada diri saya sendiri. Saya pikir Bonaventura bisa cocok untuk Milan dari segi teknis. Bahkan sampai saat ini saya masih belum bisa menjelaskannya dan dia mungkin juga tidak bisa menjelaskannya. Setiap kami menanyakan pertanyaan ini, Bonaventura sendiri tidak punya jawaban pasti. Di satu sisi ada tim yang ingin menghilangkan sang pemain karena alasan pasar, dan sisi lain ada anak laki-laki yang sangat mencintai Milan karena dia adalah penggemar Milan. Tutup sang jurnalis. Meski tidak meraih prestasi gemilang saat masa baktinya untuk AC Milan, Giacomo Bonaventura akan tetap dikenang oleh Milanisti sebagai pemain yang berdedikasi tinggi untuk klub dan kehadirannya akan selalu disambut hangat oleh penggemar i rossoneri. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.